itu jadi suami. Ukuran kesolehan laki-laki sebagai suami tidak sama dengan laki-laki sebagai pribadi. Jadi laki-laki yang puasa Senin Kemis, yang sholat tahajud, yang baca Quran 1 juz setiap hari, yang zikirnya panjang-panjang, itu soleh sebagai laki-laki pribadi. Laki-laki model gini nggak punya istri juga nggak apa-apa. Lanjutkan kesolehanmu 2 periode nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah berperan menjadi suami, maka kesolehannya harus dirasakan oleh perempuan yang dia nikahi. Nah, kesolehan sebagai suami menurut petunjuk Al-Quran, arijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin perempuan karena laki-laki satu mendidik perempuan, tadi memberi perintah dan larangan, dan yang kedua karena laki-laki itu memberikan nafkah. Jadi laki-laki yang tidak mau kerja, laki-laki tidak ngasih nafkah, nggak apa-apa. Tapi satu, jangan menikah. Gitu loh. Tapi kalau kamu menikah, maka kamu harus menafkahi istrimu. Kamu kerja apapun kerjanya, bismillah toh. Nanti kalaupun hasilnya sedikit mudah-mudahan barokah. Karena kalau barokah itu bukan cuma melihat gaya atau sedikit, juga melihat masuk dan keluar. Anda punya uang 1 juta. Tapi tidak ada anak dan istri yang sakit di bulan itu. Tidak ada anak yang minta barang harganya mahal. 1 juta itu nanti cukup untuk 1 bulan. Tetangga Anda punya penghasilan 10 juta. Banyak. Tapi istrinya sakit masuk rumah sakit. Itu bisa lebih dari 10 juta. Atau anaknya minta dibelikan motor. Tapi ngarani kudu X-Max. Swidak yuto. Dadi belanjamu 10 juta, diutang 50 juta. Kanggomu sak yuta, ijek wutuh anake karo bojone sehat ora lara, tur ya ora njaluk barang sing regane larang. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu bukan soal berapa banyak yang masuk, tapi juga berapa banyak yang keluar. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia dan nggak cukup karena keluarnya banyak. Banyak orang yang hidupnya sederhana tapi cukup karena Allah membuat istri dan anak-anaknya tidak sakit dan tidak minta barang-barang yang mahal. Itu konsep barokah begitu. Jadi kalau laki-laki nanti menjadi seorang suami, satu dia harus mendidik keluarga, memberi perintah dan larangan. 2, dia mencari nafkah yang halal. Demikian juga perempuan. Anda dapat perempuan yang cantik, yang baca Quran, yang puasa Senin Kemis, yang sholat tahajud, yang sholat duha, yang zikirnya panjang. Itu ciri-ciri perempuan soleha. Tapi ketika cirinya adalah istri yang soleha, bukan itu lagi. Kesolehan seorang istri adalah kesolehan yang bisa dirasakan oleh laki-laki yang menikahinya. Apa itu? Fassolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaib. Maka istri yang soleha adalah 1 qonitat yang taat kepada suaminya, 2 yang hafidhatun lil ghaib yang menjaga kehormatan diri ketika suaminya pergi. Anda punya istri cantik, pinter dalil, nenek mbak kongkon ora manut, sesek nyangati mas. Apa meneh ora manut ora ayu, mumet njenenganku. Saya mau cerita tentang temennya, suaminya, temen istri saya. Dah, antum pikirkan sendiri. Jadi ini kisah tentang temennya suaminya, temennya istri saya. Istri saya punya temen, temennya istri saya punya suami, suaminya temen istri saya itu punya temen. Kerja di Amerika, jadi chef. Jadi dulu di kapal pesiar, sekarang di restoran. Dia punya keluarga, dia tinggal di Jombang, Jawa Timur. Itu setiap bulan, ngirim uang ke rumah 35 juta. Setiap bulan selama 9 tahun. Ya cewek-ceweknya 1-2 bulan lah tidak ngirim. Tapi secara umum selama 9 tahun dia ngirim seperti itu. Nah setelah 9 tahun kemarin 2 bulan yang lalu dia pulang ke Jombang. Dia merasa sudah cukup ngirimi 35 juta setiap bulan selama 9 tahun. Naik pulang itu sudah buat modal, bisa beli sawah bisa. Tapi begitu sampai di rumah ternyata dia melihat rumahnya masih seperti yang dulu.
Maka dia tanya sama istrinya, uang yang aku kirim tiap bulan itu kemana? Paling tidak 2 miliar itu masih tersisa, paling tidak. Kemana? Nek kamu punya tabungan di mana? Nek kamu beli tanah di mana? Uang rumah masih seperti dulu. Ditanya itu bulut saja. Sampai akhirnya suami ini tahu bahwa istrinya ternyata menggunakan uang kiriman itu untuk selingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya dia kalap karena bekerja 9 tahun gak ada hasil, malah dipakai selingkuh. Akhirnya dia bunuh istrinya itu. Dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Beritanya dimuat di media massa kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, tapi didramakan. Jadi dia menusuk leher istrinya, dramanya apa? Seorang suami menggorok leher istri gitu loh. Jadi menggorok kan rok gitu kan. Padahal waktu di Amerika dia dikenal religius, ya puasa Senin Kemis, ya ikut pengajian. Tapi ketika menghadapi situasi seperti itu dia tidak kuat. Itu namanya istri yang tidak hafidhah, tidak menjaga kehormatan diri. Waktu saya baca di internet, orang-orang malah komentar, memang perempuan kayak itu pantas untuk masuk neraka. Memang perempuan itu tidak tahu diri memang. Jadi malah pada mendukung laki-laki yang membunuh istrinya ini karena tadi dia tidak soleha. Jadi ciri laki-laki dalam keluarga itu adalah perannya sebagai pemimpin keluarga. Maka dia harus mendidik keluarga dan perannya sebagai pemimpin untuk menafkahi keluarga. Peran perempuan dalam keluarga apa? Satu, mentaati suami. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Jadi ini ciri-ciri kesolehan versi keluarga. Adapun baca Quran, puasa Senin Kemis itu versi pribadi. Jadi orang yang punya istri suka baca Quran saja kadang-kadang jengkel. Punya istri yang sholat saja kadang-kadang jengkel. Kejadiannya begini, ada bapak-bapak yang pulang ke rumah agak kemalaman. Karena kemalaman, dia capek akhirnya tidur. Dia pengen melakukan hubungan suami istri besok bar subuh. Makanya habis sholat subuh, dia dikirnya pendek, langsung naik ke tempat tidur. Seolah-olah memberi kode sama istrinya, aku wis ngenteni kowe. Lah sing wedok ora mudeng, malah bar salat maca Al-Qur'an sak juz. Ini loh, kesolehan yang menjengkelkan ini ngerti ora? Jadi dalam urusan rumah tangga itu urusannya bukan antara soleh dan tidak soleh saja. Soleh harus, tapi soleh yang tepat sasaran. Bu, tinggalkan baca Qur'anmu, suamimu sudah menunggu dengan galau dan risau. Layani dia, karena sebentar lagi anak-anak bangun dan dia harus segera ke kantor juga. Nanti kalau suami sudah berangkat ke kantor, kowe maca Quran tekan ngasar ya ora apa-apa. Itu namanya baik tapi tidak tepat. Nah nanti dalam pernikahan tidak hanya baik tok, tapi ketepatan juga perlu. Paham? Oke. Jadi nanti dalam komposisi itu gini, kamu pemimpin keluarga ya, kamu harus begini. Aku ibu rumah tangga, maka aku harus begini. Itu harus komposisinya harus pas, karena kalau tidak overlapping. Itu namanya keadilan. Yang kedua adalah masalah hak dan kewajiban. Walahuna mitulati alaihina bil ma'ruf. Dan mereka para istri itu memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya secara ma'ruf. Ya, surat An-Nisa ayat 19. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ya. Walahuna mithlul ladzi alaihina bil ma'ruf, dan para istri itu mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban mereka secara patut. Jadi nanti pernikahan menjadi tidak nyaman ketika hak dan kewajibannya tidak sebanding, tidak seimbang. Anda terlalu banyak melakukan kewajiban tapi Anda tidak mendapatkan hak. Itu akan berpengaruh pada kenyamanan. Gitu. Selain masalah keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, ya, proporsi hak dan kewajiban, nanti adalah keseimbangan menjalani hidup. Jadi pada suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Salman sama Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda, yang dia temukan di rumah adalah istri Abu Darda, mutabadzalah, dalam keadaan awut-awutan.
Melihat perempuan awut-awutan itu pemandangan yang tidak tepat. Perempuan itu nggak boleh awut-awutan, nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan dalam bahasa Arab itu mar'ah, dikasih fathah mar'ah, itu artinya perempuan. Tapi kalau dikasih kasroh mir'ah, artinya cermin. Jadi perempuan dan cermin itu berasal dari akar kata yang sama. Jadi seolah-olah perempuan itu akan selalu bercermin. Maka perempuan itu kalau keluar rumah mesti noto awak, noto kelambi, diseteli kose. Bahkan perempuan yang tidak kenal pengajian itu arep metuwe rawani nek alise urung podo kanan kiri. Jadi kalau ada perempuan kok awut-awutan berarti eneng masalah. Karena nalurinya perempuan itu menjaga penampilan. Jadi kalau Anda ketemu sama akhwat yang amburadul mesti lagi padu karo bojone, wis to kesimpulannya gampang wis. Makanya begitu melihat istrinya Abu Darda atau Ummu Darda ini mutabadzalah awut-awutan, langsung Salman bertanya, "Masya'nuki? Kamu punya masalah apa?" Aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu sudah enggak butuh dunia. Kalau siang hari puasa, kalau malam hari sholat tahajud. Ini bukan maksiat loh ya. Bukan selingkuh, bukan judi, bukan minuman keras, bukan pesta-pesta loh. Mancing wae ora loh iki. Enggak loh ini. Jadi ketika siang hari suaminya puasa dan waktu itu puasanya puasa wisol. Senin poso, Selasa poso, Rebo poso, Kamis poso, Jumat poso, Setu poso, Minggu poso, Senin poso meneh. Waktu itu belum ada larangan puasa wisol. Dan malam harinya sholat tahajud. Sholat tahajudnya dimulai setelah sholat isya selesai. Jadi perempuannya itu apa? Dibiarkan. Aku ki jable jatuh. Jarang dibelai, jarang disentuh. Coba nek jenengan jadi istri, bojomu ora tau ngambung kowe malah ngambung sajadah terus piye rasane? Soleh ning ora pas. Akhirnya Salman oke paham. Minep hari itu di rumahnya Abu Darda. Selesai sholat isya, Abu Darda sudah siap-siap mau sholat. Salman kemudian mengatakan, kamu mau apa? Mau sholat? 6. Maka tidurlah. Kalau kamu setiap hari tahajud, setiap hari siang puasa, hari ini masih bisa karena masih muda. Tapi nek diterus-terus itu akan memforsir tubuh dan suatu saat mesti jatuh sakit. Sekarang kamu istirahat. Habis itu bangun lagi mau sholat tahajud lagi sama Salman. Ditanya kamu apa? Mau sholat? Tidur. Kamu menikahi perempuan. Kamu harus membuat dia bahagia menjadi istrimu. Ajak dia bicara, ajak dia tidur. Beri waktu buat dia. Sana tidur lagi. Tidur lagi. Sepertiga malam terakhir dibangunkan oleh Salman. Al-an fasolaya. Sekarang saatnya bangun, ayo sholat. Akhirnya mereka berdua sholat. Nah setelah selesai sholat malam itu, Salman berkata, Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'atikulladhi haqqin haqqahu. Allah punya hak atas dirimu. Maka kamu kalau sholat dan puasa itu untuk Allah benar. Tapi kamu sendiri juga punya hak untuk tidur, untuk istirahat, untuk memulihkan kembali tenaga yang terforsir. Tapi keluargamu juga punya hak untuk dibuat bahagia. Berikan mereka yang punya hak atas dirimu hak mereka masing-masing. Itu nasihatnya Salman. Abu Darda nggak terima. Karena nggak terima maka dia datang kepada Rasulullah untuk menceritakan kejadian ini. Dan di luar dugaan Rasul menjawab cuma dengan 2 patah kata. Sodako Salman. Salman bener kok. Jadi orang soleh itu bisa tidak nyaman rumah tangganya ketika tidak seimbang. Sholatmu kokean mas. Ora gur sholat tok. Anakmu kan lho dijak ngomong. Pengajianmu kok kean bu, kowe iki mosok seminggu ping 7 pengajian lo ya. Engko nek pengajian langsung kesusu apalagi kalau yang isi ustadz favoritnya itu nganti lali isa-isa karo mbah-mbah.
Jadi saya itu dikomplain di Semarang ini, saya masih ingat. Bapak-bapak yang komplain ke saya nggak tahu orangnya hadir nggak hari ini, gara-gara isinya pengajian. Dia bilang, Ustadz, istri saya penggemar panjenengan. Dan udah tahu jadwalnya panjenengan, itu langsung ke Susuar Makat, wedi telat. Saya seneng-seneng aja dia pengajian, tapi begitu dia berangkat topo, kumbahan wis 3 dina dikum nganggo deterjen urung dikumbah. Mengko wae bar pengajian. Habis makan itu piring sama gelas kotor di atas meja, mengko ya bar pengajian. Jadi aku ditinggal pengajian bojoku apa? Diturai piring dan gelas yang kotor sekaligus baju direndam yang sudah mulai bau karena sudah 3 hari. Itu hasil pengajian, ngerti ra? Tekan ngomah, Bu. Kowe ora umbah-umbah, jak kesel kau wae. Hasil pengajian ngono kuwi. Bu, aku mbokane wedang, ora ngerti bar pengajian kesel mbok gawe dhewe ngopo to? Lho, hasil pengajian ngono kuwi malah dadi kenal dalil nggo bantah suami. Eneng ra sing ngono kuwi. Eneng wong saya cerita itu juga orang Semarang kok. Gitu. Nah, baru yang terakhir adalah teknik memasak. Nah, teknik itu kalau dalam bahasa saya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Tadi cara masak yang salah, mosok kacang panah karo daun melinjo dimasukkan bareng ya lodrok nuli daun melinjonya. Lah dalam masalah rumah tangga cara menyelesaikan masalah itu menyamankan atau tidak. Jadi tadi loh, misalnya begini, tadi bilang kalau kamu sabar dulu ya di sini setahun, nanti kita ngontraknya tahun depan, saya tak nabung dulu, mudah-mudahan kamu merawat ibuku itu jadi amal solehmu. Itu kan berbeda dengan wes ngerti wong lanang ra ndedit malah njaluk ngontrak dhewe, ra iso tahun ngarep. Kan ya padha tahun ngarep jane. Tapi cara begini ini kan membuat yang satu membuat nyaman, yang satu tidak. Ada suami yang biasa ngasih istrinya uang belanja 1 juta, tiba-tiba sekarang cuma ngasih 500. Ketika ditanya istrinya, loh mas biasanya 1 juta kok 100? Bu, wingi kan anak-anak bayar sekolah, aku kan rada tabungan, wong tabungannya wis nambah ke ibumu. Makanya kemarin aku kan pinjam di kantor 5 juta, dipotong gaji setiap bulan 500. Makanya sekarang aku cuma bisa ngasih 500 karena 500 dipotong. Nggak apa-apa, toh wong cuma 10 bulan habis itu rampung kok. Kan kemarin buat bayar anak sekolah. Oh gitu ya. Itu kan beda dengan ya, kok ngasihnya cuma 500, biasanya 1 juta. Gelem ra gelem semono, cerewet bae. Ini loh teknik-teknik menyelesaikan kalimat-kalimat, teknik untuk menghadapi masalah. Itu kalau salah, tambah loro hati. Jadi paham enggak? Jangan dibuat sakit hati oleh laki-laki berjenggot, tahu enggak? Anda tahu enggak? Perempuan berjilbab tapi menjengkelkan gitu loh. Kenapa? Karena cara-cara ngomongnya tidak tepat, cara-cara mengambil tindakan tidak tepat. Akhirnya meskipun suami Anda berjenggot, istri Anda berjilbab, ya padha wae karo wong umum, bendina padu, perengat-perengut. Aja sok merengat-merengut, Bu. Kuwi mare medeni, wis merengut ra ayu, kuwi medeni tenan gitu. Wis sing mare bapak-bapak gah mulih nyang omahe ngono kuwi. Gitu. Secara umum seperti itu. Jadi memilih bahan, mengkomposisikan keseimbangan dan kemudian menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyamankan. Jadi pilar-pilarnya itu nanti kalau sampai rumah tangga tidak sakinah, mesti salah satu di antara 3 ini yang menjadi pemicu. Bisa jadi malah 3-tiganya karena dari awal sudah salah pilih bahan. Oke, itu materi dari saya untuk kesempatan kali ini sudah 1,5 jam. Ini sudah setengah 11. Saya kembalikan dulu kepada siapa pembawa acara. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil manfaat dari tema dan pelajaran yang kita sajikan pada kesempatan kali ini. Dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat besar dan biasa mendengar semua akan mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa di pengajian kita pagi yang sekali ini. Nah, kami juga meyakini
Majelis sudah menyiapkan sekian banyak pertanyaan untuk beliau. Nah, mumpung ada kesempatannya, silakan bertanya dengan pertanyaan yang sebaiknya. Jadi bapak-bapak sudah ada Ustaz Mubini, silakan Ustaz. Langsung saja. Nah, Ustaz, saya awali juga pertanyaannya dengan apa yang antum awali, yakni keluarga itu seperti adonan kue atau masakan. Kalau adonan kue atau masakan itu kan umumnya sekali membuat atau mencoba belum tentu langsung berhasil. Ada try and error. Kalau error ya paling dibuat atau dikasihkan orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, Ustaz, yang pertama adalah untuk yang belum menikah itu bagaimana caranya mencari ketiga hal di atas kualitas barang yang baik, komposisi bahan yang tepat dan teknik yang tepat. Karena kalau belum menikah itu belum tahu kan. Kalau yang belum menikah bagaimana untuk mencari hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah nikah, seperti yang tadi, try and error. Kalau kue, masakan, kalau tidak berhasil itu yang kedua. Tapi kalau kita dalam keluarga, mesti kan ada try and error-nya juga. Apakah solusinya itu cerai atau nambah istri lagi? Yang ketiga, Muhammad, tiga saja. oh ini banyak. Ini sudah tuan. Ya, karena ini waktu juga sudah semakin banyak. Kemudian pertanyaan Ustaz. Baik. Iya, langsung saya jawab dulu ya. Yang pertama begini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dengan mempelajari ilmu-ilmu berkeluarga ini nanti kita akan menjadi tahu bagaimana arahan Islam dalam membentuk keluarga sakinah, dan itu akan semakin menguatkan kita akan kesempurnaan ajaran karena hal ini tidak ada di agama yang lain. Saya pernah menemukan kasus yang cukup menarik. Jadi saya mengisi kajian tentang keluarga di salah satu tempat di Kabupaten Karanganyar, kemudian disiarkan oleh radio pemerintah daerah. Namanya Radio Suwiba. Jadi yang mendengarkan tidak semuanya muslim. Apalagi di tema-tema keluarga kadang-kadang dalilnya sebelum keluar itu kan kisah, analisa. Jadi mungkin orang mendengar itu bukan seperti pengajian yang dalil-dalilnya banyak. Sampai kemudian orang ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Saya tidak kenal orang ini, sampai sekarang belum ketemu. Tapi panitia adalah teman kerjanya orang ini. Dia mu'alaf, minta sampaikan salam kepada saya. Nah yang menarik adalah dia menjadi mu'alaf karena mendengarkan pengajian tentang keluarga sakinah, bukan tentang tauhid, bukan qulullahu ahad. Ketika ditanya sama teman saya itu, kenapa kamu masuk Islam jadi mu'alaf? Karena tema keluarga, dia katakan terkagum-kagum dengan Islam. Karena setelah saya mengikuti pengajian Ustaz Trias Moro, kok saya jadi membayangkan jadi orang Islam itu mudah sekali karena semua ada ilmunya. Ada laki-laki datang melamar, gak usah bingung, cari aja yang agamanya paling baik dan akhlaknya paling baik. Ada sekolah begitu banyak yang mahal, yang mungkin ratusan juta. Cari aja sekolah yang bisa membuat anak kita soleh, mendoakan orang tua. Begitu kan? Nanti kalau punya masalah dengan mertua begini, dengan anak begini, dengan suami begini, kok enak ya tinggal jalani. Itu tidak saya temukan di agama saya yang lama. Di agama yang lama itu konsepnya global, kasih. Coba Anda terangkan, kalau anak Anda salah pergaulan, terus hamil sebelum menikah, gimana cara menghadapi anak yang sebenarnya dengan kasih? Gimana coba? Terus suami Anda selingkuh, terus kemudian bagaimana cara menghadapi suami Anda yang selingkuh dengan kasih? Bingung.
Kalau dalam Islam enggak, Anda ada aturannya. Istri yang berani sama suami dinasihati, habis itu diboikot di atas tempat tidur, habis itu dipukul yang tidak menimbulkan luka misalnya. Ada aturan detail-detail seperti itu. Itu yang tidak ada di agama yang lama. Jadi konsep kasih terlalu global, sudah gitu lagunya terakhir pergilah kasih, wis nanti apa-apa. Jadi ada orang masuk Islam gara-gara itu. Jadi intinya apa? Islam inilah yang menjamin Anda tidak kena trial and error dan coba-coba. Jadi gimana agar saya tidak salah memilih bahan, saya tidak salah dalam teknik memasak, kemudian agar saya tidak salah di dalam mengatur komposisi. Pelajarilah Islam. Tentang hak dan kewajiban, apa yang harus saya lakukan sebagai suami ketika sudah menikah? Apa yang saya lakukan sebagai istri ketika sudah menikah? Itu harusnya sudah dimiliki sebelum menikah. Jadi pada waktu itu ada seorang bapak yang menemui Rasulullah, membawa putrinya. Kemudian Rasul mengatakan, ibnati hadilam tatazawaj. Ya Rasulullah, anak saya itu nggak mau menikah, tolong nasihati. Kemudian Rasul mengatakan pada perempuan, ati abaki, nak taatilah orang tua, menikahlah. Maka perempuan mengatakan, la hatatuh biruni mahaqaz zauji ala zauji. Saya tidak akan menikah Rasul sampai Anda menerangkan kepada saya apa kewajiban saya nanti kalau sudah jadi istri. Nah, di sini menunjukkan bahwa harusnya orang Islam itu sebelum menikah adalah orang yang sudah mempelajari kuliah-kuliah pranikah. Besok kalau jadi suami kamu tanggung jawabnya begini loh. Kalau kamu jadi tanggung jawabnya begini. Jadi kalau kita mengatakan dulu waktu saya menikah belum tahu ilmunya, ya salah Anda. Wong ilmu yang kita berikan itu bukan ilmu yang ada setelah Anda lahir kok. Ini ilmu sebelum nenek moyang Anda lahir sudah ada ilmu ini kok. Makanya sekarang kita menggalakkan ilmu-ilmu seperti ini agar orang-orang menikah tidak blong-blongan. Cukuplah kita jadi pelajaran. Dulu waktu saya menikah belum punya ilmu kayak gini Lendo. Sekarang kamu harus miliki agar kamu tidak trial and error, tidak coba-coba. Langsung yakin karena Islam memberikan keyakinan. Hak istri gini, hak suami begini. Komposisi tadi Abu Darda sampai kemudian Salman mengatakan Allah harus punya kasih waktu. Dirimu harus kamu kasih waktu, keluargamu harus kasih waktu. Ini cerita Abu Darda loh. Itu waktu itu mijen urung eneng loh, Mas. Lagi mitok urung jen loh kuwi. Kuwi Abu Darda wis lahir wis ngene iki ceritane. Jadi saya tidak mengarang ilmu baru, ini ilmu lama yang kita hidupkan. Jadi kalau dulu kita belum menikah, waktu menikah belum punya ilmu, jangan biarkan anak-anak kita sekarang ini menikah dengan kebodohan. Pertama itu. Jadi bagaimana caranya? Kembali ke Islam, ajari tema-tema tentang keluarga, langsung praktekkan sesuai dengan itu. Kenapa? Karena mempraktekkan aturan Allah itulah yang menjamin sakinah. Ala bidzikri tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah menjadi tenang. Itu salah satu mengingat Allah adalah caranya menjalankan perintah Allah. Kemudian ada ayat mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Allah hidupnya akan sempit. Jadi kesempitan hidup itu hasil dari berpaling dari Allah. Maka kalau kamu tahu ilmunya, kamu nggak akan berpaling karena ngerti ilmunya. Kenapa berpaling? Karena nggak tahu ilmu. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, masakan itu ada yang kesalahannya fatal, ada yang kesalahannya masih bisa diperbaiki. Iku ora enak, mergo komposisinya kurang. Apa? Bawangmu kurang gurih. Tinggal tambahi bawang toh. Masakanmu ini kurang legi, sithik, tambahno gula Jawa sithik, tambahi dong. Oh, masakanmu itu kasinan, carane piye? Ya masukkan kentang mentah ke situ untuk menyerap garam atau tambahi airnya. Tapi ada yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya bahannya busuk, mengandung belatung. Baunya tidak sedap. Oh, mbok direko-reko tetap ora iso. Jadi nanti ada masa rumah tangga sing ya masih bisa diperbaiki toh. Bar salat subuh tiru meneh. Habis salat subuh tidur lagi terus ngomong cerai saja. Ya mosok gur ngono, tak cerai toh ya. Tapi nek dheke selingkuh ping 5 terus kowe ngomong kowe gelem mandek ramas. Nek kowe ora gelem mandek aku mandek dadi bojomu. Ora iso didandani nek wis kaya ngene. Jadi ya solusinya tidak harus cerai. Cerai bisa jadi solusi, memperbaiki solusi, nambah lagi juga bisa solusi. Misalnya istri Anda ternyata sudah nikah 15 tahun nggak punya keturunan, terus dicek ke laboratorium ternyata mandul. Anda pengen punya keturunan, mungkin solusinya menikah lagi. Tapi ingat, bukan sekedar menambah istri, menikah lagi itu. Menikah lagi itu adalah syariat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi laki-laki yang memenuhi syarat dan ketentuan itu yang bisa, kalau yang tidak, tidak.
Saya katakan begini ibu-ibu, bapak-bapak. Ta'adud atau berpoligami itu adalah memimpin 2 keluarga, bukan memiliki 2 istri. Nek memiliki 2 istri, preman yo iso. Tur malah ra tau padu bojone preman kuwi soalnya ditutuki karo sing lanang. Masa ustad poligami bojone jambak-jambakan jilbab, wagu tenan. Jadi kalau punya 2 istri ya Anda ngelamar, Anda nikah, punya surat nikah, selesai. Anda sudah punya 2 istri. Tapi nek memimpin 2 keluarga tidak begitu. Anda datang ke istri pertama. Itu istri Anda loh, ajak ngomong. Seperti Abu Darda diperintah punya waktu oleh Salman Al-Farisi. Di istri pertama Anda punya anak, ajak dia main-main. Didik dia dengan baik. Ajari bacaan sholat, bawa ke masjid untuk sholat. Di istri pertama Anda punya tetangga, Anda rapat RT, Anda ikut ronda, kerja bakti. Di istri pertama Anda punya mertua, raketang pirang sasi pisan tili omoro tuamu. Nanti pindah ke istri kedua, persis ngono kuwi. Di rumah istri kedua Anda juga ngomong sama istri, juga didik anak, kenalan dengan tetangga, ikut rapat RT, ikut ronda juga, ngunjungi mertua juga. Itu namanya memimpin 2 keluarga. Anak kurde bojo loro rasa ndadak dadi ikhwan. Didi Kempot yo ngarang lagu bojo loro gitu loh Mas. Gitu loh. Harus dipahami. Jadi intinya berpoligami itu menjalankan syariat, menjalankan syariat hasilnya bahagia dunia akhirat. Dan yang menjalankan syariat malah bubar jambak-jambakan, itu kamu bukan syariat, mesti bukan syariat, mesti ada yang salah kamu lakukan. Itu namanya penjahat berbaju syariat. Oh judulnya ngono kuwi tadi.